Terima kasih Bapa, sungguh mengucap syukur buat hari ini. Kembali kami anak-anak muda-Mu Tuhan, boleh bersehati, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini, dari awal hingga akhirnya ke dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di hidupku. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Sungguh Engkau penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di hidupku. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan Immanuel. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Katakan, ku percaya, ku percaya. Oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi kita katakan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah
terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Ya, kita akan belajar mengenai jalan-jalan anak muda yang benar di dalam Tuhan, supaya dalam hidup kita di muka bumi ini juga saudara sekalian mendapatkan semua yang tertulis di dalam janji firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini Bapa. Kami diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, firman-Mu, jalan-Mu Tuhan. Agar setiap anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan, di dalam dunia ini, kami boleh Tuhan menikmati apa yang Kau janjikan Tuhan. Supaya hidup kami di muka bumi ini Tuhan, sungguh-sungguh kami alami kemenangan demi kemenangan. Berkati hamba-Mu, taruh Tuhan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Sudah dikasih Tuhan, ya, di dalam dunia ini saat ini berkembang begitu luar biasa, ya. Teknologi, sesuatu yang sifatnya hal-hal yang kreatif, ya, high tech semuanya, sehingga ada satu pengertian sepertinya nilai-nilai di dalam firman Tuhan, ya. Norma-norma itu menjadi luntur, ya. Karena itu dalam renungan saat ini, ya, untuk adik-adikku semua, saudara-saudara dalam komplek, ya, dalam youth, ya, ada hal-hal sekalipun zaman ini begitu cepat berubah, perkembangan teknologi yang begitu pesat, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah, ya. Ketentuan-ketentuan apa yang Tuhan sudah janjikan tidak boleh diubah. Kalau ini diubah, maka hidup kita akan mengalami satu tekanan, akan mengalami tangan Tuhan yang begitu kuat memproses kita, keadaan yang memproses kita, ya. Karena itu kita belajar di dalam firman di Efesus 6 ayat kedua, kita akan fokus belajar mengenai yang namanya menghormati orang tua, ya. Saudaraku, saat ini bahkan saya melihat untuk menghormati orang tua itu nilai juga semakin merosot, ya. Kita sering melihat orang tua kadang tidak bisa menggunakan teknologi handphone, kita cepat marah, ya. Mereka tidak bisa mengikuti kita punya pola pikir, kita bisa marah. Hati-hati, ya. Kita akan belajar mengenai ketentuan Allah ini. Di Efesus 6 ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Ditegaskan di firman ini suatu perintah yang penting, ya. Seperti yang nyata dari janji ini, ya. Saudaraku, hati-hati, ya. Bahkan Tuhan memberikan satu catatan khusus, ya, perintah Tuhan yang penting. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini, ya. Saudaraku, ya, Allah sudah memberikan satu ketentuan yang begitu penting. Dan Allah sudah memberikan satu pengertian mengenai hasilnya, akibatnya. Kalau kita menghormati orang tua, maka kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Berbahagia lawan katanya adalah kesedihan, kekacauan, ya, satu hal-hal malapetaka, lawan kata, ya. Tentu kita semua mau berbahagia, ya, dan panjang umurmu, ya. Kita juga mau kita di muka bumi ini kita berumur panjang, ya. Lawan katanya umur pendek, ya. Kena berbagai macam penyakit, ya. Di Matius 15 ayat keempat, ya, Allah menegaskan sekali lagi, berfirmanlah Tuhan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati, ya. Saudara, saya percaya juga kita tidak sampai mengutuki, ya, tidak sampai sumpah serapah, tapi kadang kita ini bisa membuat satu perkataan yang begitu menyakitkan, ya.
bukan sumpah serapah, ya, tapi kata-kata yang merendahkan. Ya, saudara, dosa itu tidak ada kecil, tidak ada yang besar. Ya, menghormati atau tidak menghormati. Ya, saudara, kalau suatu saat saudara punya waktu pembicaraan dengan orang tua dan saudara tidak menghormati, saudara, ya, lalu ada kata-kata merendahkan, saudara tanpa sadar, saudara masuk dalam peringatan firman ini, engkau sedang mengutuki ayahmu. Ya, saya melihat, ya, juga nanti saya juga akan saksikan apa yang saya alami terhadap orang tua saya dan apa yang akibat saya alami. Firman ini nyata. Ya, kita menghormati orang tua ini tanpa syarat. Ya, bukan karena orang tua punya teladan, ya, yang bisa kita contoh. Ya, lalu kita berkata, nah ini bisa aku hormati karena pantas, ya, karena punya beberapa keteladanan. Ya, juga seringkali juga kita bisa menghormati orang tua karena sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, kita bisa ganti-ganti handphone, kita happy, ya, sehingga aku pantas menghormati orang tuaku. Tapi seringkali pada waktu orang tua itu mengalami satu perjuangan hidup, ya, yang tidak bisa memenuhi, ya, keperluan kita, kesukaan kita, ya, mulailah terjadi tidak hormat itu. Kata-kata yang merendahkan bahkan, ya, kata-kata kutuk serapah mulai keluar, ya saudara, ya, dan firman ini mulai berbenturan, ya. Setelah dikasih Tuhan, ya, orang tua ini juga punya banyak terbatas, ya. Kita suatu saat juga adik-adik sekalian kalau menjadi orang tua suatu saat akan mengerti. Tapi jangan engkau suatu saat menjadi orang tua, ya, apa yang kau tanam waktu engkau masa muda, engkau selalu melawan orang tua, ya, maka hukum tabur tua itu akan terjadi, ya. Orang tua juga seringkali tidak menjadi teladan bagi kita, bukan karena mereka itu sengaja seperti itu, ya. Karena seringkali juga orang tua itu juga adalah hasil didikan, ya, hasil korban sebuah didikan yang salah juga dari kakek kita, dari nenek kita yang juga nggak mengerti firman, ya, dan akhirnya mereka pun juga meneruskan, ya, satu kebiasaan yang salah, saudara. Orang tua itu banyak terbatas, ya. Saya melihat banyak anak-anak muda yang menciderai hati nuraninya pada waktu mulai berani lost control, berkata yang tidak sopan kepada orang tua, ya, maka hati ini menjadi garang, ya, menjadi mudah untuk melontarkan perkataan-perkataan yang kasar, ya. Dengan orang tua aja berani, apalagi dengan teman. Suatu saat akan diteruskan dengan istri, suatu saat diteruskan dengan anak-anak, dan kembali kutuk itu berjalan, menjadi permusuhan kembali, keluarga yang hancur kembali, ya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ya, ada juga perkataan, aku tidak bisa menghormati orang tua, ya, aku tidak bisa tunduk kepada orang tua, ya, orang tuaku ini merokok, ya, orang tuaku sering kasih perintah yang melawan firman, ya. Menghormati dan tunduk itu beda, ya. Kita menghormati bukan karena mereka memberikan sebuah keteladanan, ya, karena kita sayang mereka, terlepas dari mereka punya banyak begitu kekurangan, ya. Kita tidak mengikuti langkah mereka yang salah, ya. Kita buka di Efesus 6, ya, ayat ke-1. Hai anak-anak, taatilah, ya, orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, artinya di dalam firman Tuhan, ya. Kita bisa tunduk kepada orang tua, ya, seperti firman katakan juga, yang memang orang tua yang juga di dalam firman, ya, sama persis apa yang dia katakan kita ikuti, ya, karena firman tidak pernah salah, ya.
orang tua yang di dalam firman tentu juga semua perintah, semua komando-komandonya juga akan kembali ke firman. Ya. Tetapi juga ada banyak keterbatasan daripada orang tua kita. Ya, termasuk juga orang tua saya. Ya. Mereka juga, saya tadi katakan, orang tua saya juga adalah korban didikan juga yang salah juga. Ya. Itu juga tetap saya harus menghormati mereka. Ya. Tetapi saya tidak meneruskan hal-hal yang mereka berbuat yang salah, ya. Sehingga kita tidak mencederai mereka, ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Kalau di dalam firman kita tidak bisa ikuti, maka keadaan itu yang akan menimpa kita, ya. Nanti saudara-saudara, adik-adik bisa baca di rumah kisah Yakub, ya, menipu ayahnya Ishak di Kejadian 29, ya. Setiap pelanggaran itu harus ada harga yang harus dibayar, ya. Maka Yakub itu mengalami banyak kesesakan, ya, untuk dia mendapatkan Ribka, ya. Dia bekerja di pamannya Laban, ya. Dia harus ditipu dulu, ya. Mengalami bayar harga, ya. Dia mendapatkan Lea dulu. Dan setelah ditipu dia harus bekerja kembali 7 tahun lamanya, total 14 tahun, ya, untuk sesuatu yang salah, sampai Yakub menjadi pahlawannya Allah, menjadi Israelnya Tuhan, menjadi pahlawan yang gagah berani. Tetapi ada waktu yang begitu lama yang menempa, ya. Saya rindu adik-adik terima firman, ya, langsung bisa taat, ya. Jangan sampai keadaan itu yang akan menekan kalian, ya. Saya sebenarnya juga adalah anak dari keluarga broken, ya. Saya pernah alami masa-masa begitu berat, ya. Saya ingat pada waktu saya masih SD, ya. Ini pelanggaran ini sepertinya sepele, ya. Ayah saya sering berkata, makan ini tolong habiskan, ya. Dan saya selalu bilang, enggak Pak, makanan itu murah, ya. Lalu ayah saya tegur saya lagi, ayo kamu kalau makan ini dihabiskan, ya. Sepertinya perintah itu, saudara, ya, sambil lalu, ya. Saya sekali lagi saya jawab, saya nggak mau habiskan, makanan ini murah. Dan saya ingat betul kalau saya nggak suka, saya buang makanan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Saya pun juga tidak menyangka harus membayar begitu besar, ya, harga kesalahan itu. Yang hanya asal jawab, yang hanya buang makanan sisa di piring, yang harusnya bisa saya makan untuk menjadi kesehatan, bukan karena saya suka atau nggak suka. Makanan itu sepertinya murah, saudara-saudara, ya. Tapi saya bayar begitu luar biasa, ya. Papa mama saya terpisah, ya. Dan mulailah saya bekerja, ya. Saya mengalami makan yang begitu, ya, harus mencukupkan diri begitu hebat, ya. Saya makan itu dengan nasi bungkus yang begitu kecil, ya. Saya harus memastikan setiap butir nasi itu saya makan, ya. Itu pun kalau saya sudah makan, ya, saya masih belum kenyang, ya. Badan saya sepertinya itu dingin, ya. Saya mau membeli makanan lagi, uang nggak cukup, ya. Saya harus mengatur, ya. Dan itu harus saya pandai-pandai menghemat, ya. Tiba-tiba saya teringat, ya, waktu masih SD, aduh, makanan begitu limpah, ya, ayo makanan dihabiskan, saya buang dengan gampangnya. Keadaan itu menimpa, ya. Saya makan, ya, dan nggak cukup, ya, sampai harus bersih, ya. Itu nasi bungkus itu, telur itu mungkin hanya 1 cm kali 2 cm mungkin, ya. Saya harus pastikan betul semua harus masuk dalam perut saya, ya. Itu hanya sebagian kecil pelanggaran, ya. Ada banyak lagi yang saya lihat, ya. Pada waktu papa mama saya broken, ya. Saya dengan mama begitu dekat, ya. Lalu tiba-tiba setelah papa saya kembali, ya, saya tidak menghormati ayah saya, ya.
saya melawan. Ya. Saya memberikan kata-kata yang keras kepada ayah saya. Ya. Saya sepertinya berbuat yang benar. Ya. Kenapa? Saya membela mama saya. Ya. Mama saya dalam kondisi terbaring, ya, sakit stroke, berkali-kali stroke, ya, sampai 3 kali. Ya. Dan saya melihat sepertinya papa saya itu, ya, tidak bisa mengerti. Ya. Tadi di awal saya katakan, kita menghormati orang tua ini bukan karena mereka ini hidup benar, punya teladan, tetapi itu memang kehendak Tuhan. Ya. Tuhan mau kita menjadi anak yang baik, punya hati nurani yang baik. Ya. Saya terus melawan ayah saya. Ya. Dan suatu saat, ya, hal-hal sakit di waktu puluhan tahun yang lalu, yang Tuhan itu sudah sembuhkan. Ya. Tiba-tiba seperti pagar itu diangkat. Saya mudah temperamen, saya pemarah, ya, dan sakit itu mulai kembali. Ya. Saya punya jantung itu sakit kembali, ya. Rasanya itu mah itu kembali lagi. Ya, saya pernah, ya maaf saudara, berak darah itu bertahun-tahun, ya, kadang kumat, kadang sembuh, ya, karena stres asam lambung begitu banyak sampai mengikis mah saya, ya. Itu, ya, tiba-tiba kembali semua. Ya. Tadi kita belajar dalam firman Tuhan, saudara, ya. Ya. Hormatilah ayahmu di Efesus 6 ayat kedua dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Ya. Kita ikuti firman, ya, supaya kita ini juga, ya, mendapatkan satu kesehatan, ya, menerima janji Tuhan, ya, juga membuka pintu berkat kita, ya. Suatu saat sekali lagi kita juga akan menjadi orang tua, ya. Saya pada waktu semakin mengalami kesesakan, ya, tubuh saya juga mulai sakit, ya. Saya baca firman Tuhan dan puji Tuhan, firman ini adalah firman yang menghidupkan, yang memulihkan. Ya. Saya datangi ayah saya. Ya. Sudah proses ini cukup lama, saudara, ya, hampir setahun lebih. Ya. Setelah saya terpisah 10 tahun dan kembali, ya, kita banyak benturan. Ya. Saya waktu mau kembali ke firman ini cukup sulit, saudara. Ya. Karena saya punya banyak kebenaran. Tetapi sekali lagi kita ikuti firman ini tanpa syarat. Firman katakan hormati orang tua, layani mereka, pelihara mereka, peluk dengan kasih sayang. Ya. Lakukan. Ya. Saya datangi ayah saya, ya, dengan perjuangan ego yang begitu besar. Ya. Saya peluk papa saya. Wah, jujur saudara, ya, waktu memeluk itu perlu perjuangan begitu besar. Ya. Sepertinya tidak ada kebaikan yang saya lihat. Ya. Tetapi firman tetap firman Tuhan. Hormati orang tua, sayangi. Ya. Saya waktu minta ampun kepada papa saya. Ya. Dan saya minta papa saya untuk juga mengampuni saya. Saya peluk, saya cium papa saya. Ya. Saya minta juga beliau untuk mendoakan saya, papa saya. Katakan, jangan, papa tidak layak. Ya, papa ini yang salah. Ya. Saya katakan, Pak, ini bukan salah atau benar. Ya. Tetapi saya mau berdamai dengan firman dan dengan Tuhan dan dengan Papa. Ya. Supaya saya bisa menyelesaikan jadi anak Tuhan yang benar. Jadi anak yang benar. Ya. Dan Papa saya juga hancur hati. Ya. Dia juga minta maaf kepada saya. Ya. Kita saling mengampuni. Ya. Dan Papa saya mendoakan saya. Sudah pada waktu doa itu dilakukan, berkat orang tua kepada anaknya, kutuk itu diputus kembali. Pagar itu dipasang kembali oleh Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan. Allah itu setia dan adil. Ya. Saya seketika juga mengalami pemulihan. Ya. Baik berkat-berkat jasmani, juga berkat-berkat rohani. Ya. Setelah itu saya melanjutkan sebagai orang tua. Ya. Dan saya rindu juga, ya, suatu saat nanti
anak saya juga menghormati saya karena apa yang saya tanam. Ya, sekalipun ada kesalahan, cepat berbalik. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ya, saat ini jika engkau, ya, ada hal yang engkau berani berkata kepada orang tua kasar, ya, bukan sumpah serapah, mungkin terlalu ekstrim, ya, mungkin yang sederhana, kasar. Kalau orang tua suruh minta tolong, ya, tak bisa. Ya. Surah ingat kesaksian saya tadi. Ya. Ayah saya hanya menyuruh saya menghabiskan makanan. Ya. Siapa sangka saya harus membayar begitu lama, bertahun-tahun, hampir 3 tahun lebih. Ya. Memastikan setiap nasi bungkus yang saya makan itu harus bersih, ya, setiap butir nasinya. Ya. Untuk mendidik, Allah itu mendidik seperti Allah mendidik, ya, Yakub. Ya. Allah juga mendidik saya untuk menghormati, menghargai setiap butir nasi, ya, yang Allah berikan harus kita hormati untuk kita makan, ya, bukan dibuang-buang. Demikian juga mungkin ayah kalian, ibu kalian menyuruh sesuatu, ya, karena mereka secara fisik juga makin lemah, ya, maka sebaliknya, ya, adik-adik juga membalas kebaikan mereka, ya. Tujuan juga untuk apa? Ya, kembali ke firman, supaya kita berbahagia dan lanjut umur kita di muka bumi ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu saat ini berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda yang mendengar Tuhan firman saat ini Bapa, supaya mereka mengerti Tuhan bahwa mereka harus menghormati orang tua Tuhan. Mereka harus memelihara, mereka harus sungguh-sungguh Tuhan, hormat Tuhan, sehingga hidup mereka mengalami berbahagia dan panjang umur di muka bumi ini Bapa. Kami menghormati orang tua bukan karena mereka sempurna Tuhan, tetapi firman itu yang Engkau mau atas hidup kami Tuhan. Suatu saat nanti kami melanjutkan sebagai orang tua Tuhan, kami akan menuai Tuhan. Kami akan menjadi keluarga yang ilahi Bapa. Kami akan melayani Engkau dengan kesaksian hidup kami Tuhan, karena kami ikuti firman-Mu, kami hidup di dalam firman-Mu. Kuatkan setiap anak-anak muda yang mendengar, melihat Tuhan ibadah online ini Bapa, biar mereka bertobat Bapa, memulai sesuatu lembaran yang baru. Mereka boleh menghormati, mereka berdamai kepada firman-Mu, mereka berdamai kepada orang tua mereka, mereka datangi papa mereka, orang tua mereka, mama mereka Tuhan, dan mereka meminta ampun Tuhan, dan orang tua memberikan pengampunan dan mendoakan anak-anak ini Bapa, sehingga Tuhan pemulihan terjadi. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus Engkau akan melanjutkan karya-Mu. Segala puji syukur kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami
Engkau segalanya. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan, kami boleh ibadah online. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu terhadap setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Kami mau terus, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam firman-Mu. Kami mau menghormati setiap orang tua kami, Tuhan. Dan kami mau selalu taat akan setiap firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah online hari ini, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari teman-teman, kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang teman-teman, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang terus menyertai setiap kehidupan kalian semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.